Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai basis kas dan basis akrual sekalian cara pencatatan transaksi tersebut. Di dalam akuntansi ada dua cara utama untuk mencatat transaksi keuangan, yaitu basis kas dan basis akrual. Keduanya memiliki aturan yang berbeda, sehingga hasil catatannya pun bisa terlihat berbeda. Mari kita bahas satu persatu agar teman-teman dapat lebih memahami tentang basis akrual dan basis kas. Pertama, kita bahas basis kas. Metode ini sangat sederhana. Pencatatan hanya bisa dilakukan pada saat uang benar-benar diterima atau dibayarkan. Jadi, baru ada catatan pendapatan jika uang sudah masuk ke kas, dan baru ada catatan biaya jika uang sudah dikeluarkan. Misalnya, kamu menjual barang pada bulan Juni, tapi pembayarannya baru diterima pada bulan Juli, maka pendapatannya baru tercatat di bulan Juli. Begitu juga tagihan listrik bulan Juni yang dibayar bulan Juli baru dicatat sebagai biaya di bulan Juli. Kelebihannya sangat mudah dipelajari dan diterapkan. Cocok untuk usaha kecil atau kebutuhan pencatatan sederhana. Namun, kekurangannya adalah tidak mencatat kewajiban atau tagihan yang belum dibayar, sehingga kurang bisa menggambarkan kondisi usaha secara lengkap. Selanjutnya basis akrual. Prinsip kerjanya berbeda. Transaksi dicatat tepat pada saat kejadiannya, bukan menunggu uang masuk atau keluar. Jadi, meskipun uang belum diterima atau belum dibayarkan, catatan tetap langsung dibuat. Menggunakan contoh yang sama, penjualan barang di bulan Juni langsung dicatat sebagai pendapatan bulan Juni, meski uangnya baru diterima bulan Juli. Tagihan listrik bulan Juni pun langsung dicatat sebagai biaya bulan Juni, meski pembayarannya baru dilakukan bulan depan. Metode ini juga mencatat piutang, utang, dan nilai aset yang berubah. Hasilnya, laporan keuangan lebih akurat dan sesuai dengan periode terjadinya kegiatan usaha, sehingga menjadi standar yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan dan peraturan akuntansi resmi. Sekarang, kita bandingkan secara langsung agar mudah dipahami. Dari sisi waktu pencatatan, basis kas menunggu sampai uang berpindah tangan, sedangkan basis akrual langsung mencatat begitu transaksi berlangsung. Dari sisi apa yang dicatat, basis kas hanya melihat aliran uang saja, sedangkan basis akrual mencatat seluruh hak dan kewajiban, termasuk utang dan piutang yang belum lunas. Untuk memahami perbedaan basis kas dan basis akrual, mari kita lihat beberapa contoh transaksi. Pertama, pendapatan. Ketika perusahaan menjual barang secara kredit, pada basis kas belum ada pencatatan karena kas belum diterima. Pendapatan baru diakui saat pelanggan melakukan pembayaran. Sementara itu, pada basis akrual, pendapatan langsung diakui saat barang diserahkan kepada pelanggan, meskipun pembayaran belum diterima. Karena itu, perusahaan mencatat piutang usaha sebagai hak untuk menerima kas di kemudian hari. Yang kedua, beban gaji. Pada basis kas, beban dicatat ketika gaji benar-benar dibayarkan. Sedangkan pada basis akrual, beban diakui saat karyawan telah memberikan jasanya, meskipun pembayaran masih akan dilakukan pada periode berikutnya. Yang ketiga, pembelian perlengkapan secara kredit. Basis kas baru mencatat transaksi saat pembayaran dilakukan. Sebaliknya, basis akrual langsung mengakui perlengkapan sebagai aset dan mencatat utang usaha sebagai kewajiban perusahaan. Yang terakhir, sewa dibayar di muka. Pada basis kas, seluruh pembayaran langsung dicatat sebagai beban. Namun, pada basis akrual, pembayaran tersebut terlebih dahulu diakui sebagai aset, kemudian dialokasikan menjadi beban sesuai masa manfaatnya. Jadi, mana yang lebih baik teman-teman? Tergantung kebutuhanmu. Jika untuk usaha kecil yang sederhana, basis kas cukup membantu. Namun, jika untuk laporan resmi, perpajakan, atau melihat gambaran usaha secara utuh, basis akrual adalah pilihan yang tepat. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan memahami perbedaan keduanya. Jangan lupa tonton materi lainnya ya. Sampai jumpa.